Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap Bu. Baik, kalau sudah siap silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu absen dulu. Monika Octaviani, Hadir Bu. Fajriatul Asri, Hadir Bu. Cici Fadila. Sakit Bu. Oke, ada surat izinnya? Ada Bu. Baik, berarti Cici Fadila izin. Sudah tahu kita belajar apa hari ini? Belum Bu. Baik, sekarang Ibu kasih tahu. Sekarang kita akan belajar tentang program linear. Anak-anak sudah tahu apa itu program linear? Belum Bu. Belum. Baik. Sebelum kita masuk pelajaran, tujuan mempelajari tujuan dari kita belajar hari ini yaitu kita bisa menyatakan model matematika ke dalam program linear, dan juga kita bisa menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Kemudian kita juga bisa memahami apa itu fungsi tujuan atau fungsi sasaran. Manfaat kita mempelajari materi ini salah satunya seperti ini. Coba perhatikan layar. Pertanyaannya, bagaimana seorang calon perwira mengikuti program nutrisi untuk menjaga berat badan yang ideal? Apakah anak-anak tahu jawabannya? Tidak Bu. Tidak. Seorang perwira itu kan mereka harus menjaga pola hidup sehat. Jadi mereka menjadwalkan seperti di tabel pola hidup sehat mereka. Misalkan mereka hari, minggu, ini karbohidratnya, ini proteinnya, ini lemak dan lain-lainnya. Jadi mereka mengatur. Anak-anak kan sebelumnya sudah belajar tentang sistem ketermaan linear kan. Ini adalah lanjutan dari pelajaran tersebut. Baik, sekarang silahkan perhatikan layar. Ini Ibu sudah memprintkan masalahnya. Silahkan anak-anak perhatikan. Silahkan dibaca. Setelah sudah dibaca, Ya Bu. di sini ada catatannya. Satuan jam orang adalah banyak orang kali banyak jam bekerja. Kita anggap asumsi bahwa setiap transmigran memiliki tenaga dan waktu yang relatif sama. Yang kedua, air dianggap berlimpah sehingga tidak menjadi kendala atau keterbatasan. Jika ada kendala air, maka satuannya adalah banyak jam membuka saluran tersier untuk mengalirkan air ke sawah. Yang ketiga, catatannya batas ketersediaan dalam soal ini kebetulan semuanya berupa batas atas. Baik, dalam penyelesaian masalah tadi, alternatifnya itu yang pertama kita bisa menyajikannya dalam bentuk tabel seperti ini. Silahkan dilihat. Kita misalkan X itu dengan padi. X sama dengan padi. Y dengan jagung. Y dengan jagung. Maka untuk tanahnya kita bisa dapat persamaannya 0,02X ditambah 0,05 kecil sama dari 10. Untuk yang kedua, untuk yang tenaganya maka persamaannya menjadi 10X ditambah 8Y itu sama dengan 1550. Untuk pupuknya maka persamaannya itu menjadi 5X tambah 3Y kecil sama 460. Inilah yang seperti ini jadinya. Karena untuk pendapatan itu kan kita memaksimumkannya, karena seorang petani itu ingin hasil pendapatannya lebih besar, maka nanti kita akan menggunakan maksimum. Sekarang Ibu mau nanya untuk semua siswa. Pertanyaannya, mengapa harus menggunakan tanda kecil sama, bukan tanda kecil saja? Baik, anak-anak ada yang tahu jawabannya?
Saya Bu, Silahkan. menurut pendapat saya, kenapa kita menggunakan tanda kurang kecil sama? Mungkin karena kan itu ada batas sumbernya Bu. Jadi ketika padi dijumlahkan dengan jagung, dia nggak boleh lebih banyak dari batasnya. Berarti dia harus kecil itu atau sama dengan batasnya Bu. Baik, bagus. Sudah bagus ya jawabannya, Ibu. Ada jawaban lain? Enggak Bu. Tidak, bagus. Sekarang Ibu jelaskan. Berarti di sini artinya padi untuk menanam padi di seluas tanah ini menggunakan sebanyak 0,02 hektar dan juga 0,05 pada jagung, tidak melebihi dari batas sungganya yang ada, yaitu 10. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Baik, sekarang ada juga, dan sekarang ada namanya yaitu fungsi tujuan, yaitu FNY. Fungsi tujuan kita sekarang, petani itu pasti tujuannya pendapatannya yang besar kan? Nah, maka ini adalah fungsi tujuan kita. Maka dapat kita tulis menjadi tadi katanya di soal satuannya dalam ribuan. Jadi berarti 40 berarti 40.000 X ditambah 30Y. Inilah fungsi tujuan dari masalah kita. Jadi kita dapat memodelkan dari tabel ini, kita memodelkan dalam program linear seperti ini. Baik, sekarang perhatikan variabel X dan Y-nya. Karena luas tanah atau lahan, banyak waktu, dan banyak pupuk tidak mungkin negatif, maka X harus besar sama dari 0 dan Y juga harus besar dari 0. Ini adalah batasan untuk menyelesaikan masalah ini. Karena yang perlu diketahui lagi, untuk pendapatan kita harus memaksimumkan, kalau untuk biaya kita harus meminimumkan, menekan biaya sekecil-kecilnya untuk memperoleh pendapatan yang besar. Sekarang perhatikan masalah yang kedua. Untuk masalah ini silakan balik halaman yang Ibu berikan tadi. Baik. Sudah dibaca? Sudah Bu. Baik, sekarang kan katanya Pak Tony itu seorang penjahit dan mendapat pesanan membuat gorden pintu. Sekarang karena kita di sekolah kainnya tidak ada, sekarang kita gunakan kertas saja. Kertas itu sepanjang 3 meter. Silahkan lakukan pemotongan seperti masalah. Jika sudah menemukan polanya, silakan tulis pola tersebut di kertas. Baik Bu. Sekarang waktunya sudah selesai. Apakah sudah mendapatkan polanya? Sudah Bu. Sudah. Sekarang kita buat dalam tabel. Kita tuliskan pola yang didapat itu ke dalam tabel. Sekarang anak-anak perhatikan tabel ini. Ini adalah hasil dari pola yang telah dilakukan. Iya Bu. Pada pemotongan pertama diperoleh sepanjang 250 cm sebanyak 1, dan juga sepanjang 7,5 sebanyak 1 juga. Begitu pemotongan kedua diperoleh sepanjang 70 cm ada 4, dan Ibu lupa. Pada tabel berarti pemotongan yang pertama berapa sisanya? 12,5 Bu. 16,5. Pada pemotongan yang kedua sepanjang 70 cm ada 4 buah, dan berapa sisanya? 20 cm. 20 cm. Selanjutnya pemotongan yang ketiga sisanya berapa? 15 Bu. 15. Pemotongan keempat 10. Pemotongan yang kelima 5 cm. 2. Pemotongan yang keenam berapa sisanya? Tidak ada sisanya Bu. Tidak ada, juga disebut dengan 0. baik. Sekarang Ibu mau nanya untuk seluruh siswa, berapakah banyak potongan berisi berukuran 37,5 cm yang
peroleh dari semua pola pemotongan? Ada berapa anak-anak? 8 buah, Bu. Ya Bu, ada 8 Bu. Ada 8 ya. Sekarang kita, ini kan dalam bentuk tabel, sekarang kita buat seperti ini menjadi program persamaannya, persamaan linearnya. Yang pertama X1 nya besar sama 8, kemudian 4x2 x2 ditambah 3x3 ditambah 2x4 ditambah x5 besar dari 12. Angka-angka ini kita peroleh dari ini 4, 3, 2, 1. Kemudian masukkan variabel x1 sampai x6 nya. Kemudian persamaan selanjutnya x1 tambah 2x3 tambah 4x4 tambah 6x5 tambah 8x6 sama dengan syarat x1, x2, x3 sampai x6 itu besar dari 0. Sekarang anak-anak tahu bagaimana kita cara meminimumkannya? Ya, Bu. Nah, cara meminimumkannya kita ambil dari sisa pemotongan. Jadi dapat ditulis sisa pemotongan berarti 12,5x1 ditambah 20x2 ditambah 15x3 ditambah 10x2 ditambah 5x5 ditambah 0x6. Tadi kan kita sudah mengetahui fungsi tujuannya. Untuk fungsi tujuan dari persamaan ini, fungsi tujuannya adalah ini persamaan kita meminimumkan tadi. Jadi fungsi tujuan kita adalah ini. Dari persamaan ini, linear yang kita peroleh tadi, persamaan yang 1, 2, 3 ini disebut dengan kendala atau batasan kita dalam melakukan pemotongan. Ada pertanyaan? Jika ada yang tidak tahu silakan ditanya. Tidak, Bu. Tidak ada pertanyaan. Baik, sekarang kesimpulannya berarti kita bisa melakukan model matematika dari suatu masalah dengan menggunakan tabel dulu, kemudian kita tentukan, kita masukkan ke dalam persamaan linear dan tentukan kendala, batasan, lalu kita tentukan fungsi tujuan. Karena fungsi tujuan itu adalah tujuan yang perlu kita capai untuk menghasilkan hasil yang kita inginkan. Mungkin itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Untuk minggu besok akan kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Untuk memperdalam materi silahkan kerjakan di buku halaman 5 dari 1 sampai 10. Silahkan kerjakan tugasnya agar lebih paham dengan pelajaran program linear. Ibu rasa pembelajaran kita hari ini sudah bagus karena anak-anak semuanya sudah aktif dalam pembelajaran. Baik, mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi